Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Isna. NIM saya 20221061. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 1 pada kelas B. Sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah ilmu pendidikan. Di sini saya mengambil tema inovasi pendidikan. Yang pertama, pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan secara etimologi yang berasal dari bahasa Latin yaitu innovation yang berarti pembaharuan dari dan perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbarui atau mengubah. Jadi inovasi adalah perubahan baru menuju arah perbaikan dan rencana secara perbaikan dan berencana atau tidak secara kebetulan. Dengan demikian, inovasi dapat diartikan usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan atau usaha invention dan discovery. Tujuan dilakukannya inovasi yakni dengan tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu permasalahan. Sedangkan inovasi pendidikan adalah inovasi untuk memecahkan masalah dalam suatu pendidikan, yang mana inovasi pendidikan tersebut mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen-komponen sistem pendidikan baik dalam arti sempit atau yaitu tingkat lembaga pendidikan maupun arti luas yaitu sistem pendidikan nasional. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat juga bisa, baik berupa hasil inversi atau biasa disebut penemuan baru atau discovery buku atau discovery atau baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Tujuan inovasi pendidikan yang pertama yakni efisiensi dan relevansi serta efektivitas mengenai sasaran jumlah anak didik sebanyak-banyaknya. Tujuan pendidikan Indonesia, jika disimpulkan bahwa saat ini Indonesia sedang mengejar ketertinggalan ilmu teknologi secara global yang berjalan sangat cepat dan berusaha agar pendidikan bisa dirasakan dan didapatkan oleh semua warga negara Indonesia. Tujuan inovasi pendidikan secara bertahap yakni ada dua. Yang pertama, mengejar ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga semakin lama pendidikan di Indonesia semakin berjalan sejajar dan dengan adanya kemajuan. Yang kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah dari dan luar sekolah bagi setiap warga negara, misalnya meningkatkan daya tampung usia sekolah dari SD, SLTP, SLTA, dan PT. Tujuan panjangnya yakni terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan lain untuk memecahkan masalah pendidikan dan menyongsong arah perkembangan dunia pendidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan lebih pesat. Yang poin ketiga yakni karakteristik inovasi pendidikan. Menurut Rogers 1983 bahwa karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu
penerimaan suatu inovasi ada 5 poin. Yang pertama yakni keunggulan relatif, di mana sejauh inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Keuntungan atau kemanfaatan inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, faktor sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen-komponen yang penting. Poin yang kedua yaitu konfirmanitalitas atau kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma tidak akan diterima secepat inovasi sesuai dengan norma yang ada. Yang poin ketiga, kompleksitas, tingkat kesungkaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Keempat yaitu trialabilitas atau mempunyai arti dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima daripada inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu. Yang kelima yakni dapat diamati, mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati kan makin cepat diterima, dan sebaliknya inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama untuk diterima. Jadi cepat atau lambatnya inovasi itu tergantung dari karakteristiknya sendiri. Sasaran poin yang keempat, yaitu sasaran inovasi pendidikan di sini adalah terdapat guru, siswa, kurikulum, fasilitas, lingkup sosial masyarakat, dan sebagainya. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan terdapat 4 poin di sini. Yang pertama, visi terhadap pendidikan atau usaha dan tujuan pendidikan. Yang kedua, faktor pertambahan penduduk. Faktor penambahan penduduk ini tercakup 4 poin. Yang pertama, kekurangan kesempatan belajar, masalah kualitas pendidikan, masalah relevansi, dan masalah efisiensi efektivitas. Yang poin ketiga, faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Justru dengan berkembangnya zaman, maka ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan juga harus berkembang. Yang keempat, tuntunan adanya proses pendidikan yang relevan. Poin yang selanjutnya, mohon maaf, untuk di sini hanya terdapat 5 poin besar. Yang di sini saya akan menambahi dari Gali atau pendapat beliau memaparkan faktor-faktor dasar sebagai pendorong terjadinya inovasi pendidikan, memiliki dimensi yang meliputi teknologi change, behavioral change atau perubahan perilaku, organisasi change, perubahan organisasi, social change, perubahan sosial, centrality biasa atau sentralisasi. Yang keenam, kompleksi atau kompleksitas. Yang ketujuh, nature and amount of change, yang memiliki arti, sifat, dan jumlah perubahan. Yang keenam ialah goal fit, tujuan yang nyata. Yang kesembilan, goal stability. Yang mohon maaf, itu sudah yang terakhir. Yang kesembilan, goal stability atau biasa disebut dengan keseimbangan tujuan. Demikian penjelasan dari saya tentang inovasi pendidikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.